Guru Besar Departemen Ilmu Kesehatan Anak Profesor Dr. Pustika Amalia Wahidiyat mengungkapkan bahwa kehadiran peer group atau kumpulan anak penyintas kanker dapat memberikan dukungan yang sangat penting dalam menjaga kualitas hidup anak penderita kanker agar tetap sehat. Kadang-kadang anak sulit menerima informasi yang disampaikan oleh orang tua atau dokter mereka. Oleh karena itu, kehadiran peer group yang telah mengalami hal yang sama dapat memberikan pengaruh positif dan membuat mereka lebih percaya, ujar Pustika dalam diskusi daring yang diadakan di Jakarta pada hari Selasa. Pustika juga menekankan bahwa anak-anak yang telah sembuh dari kanker seringkali mengabaikan kesehatan mereka karena merasa sudah sehat dan memiliki kesibukan sekolah. Hal ini dapat menyebabkan mereka rentan terkena kanker lagi. Selain itu, Pustika juga menyarankan agar keluarga sebagai caregiver memberikan dukungan dalam hal pola makan dan gaya hidup sehat, karena seringkali anak-anak ini merasa bosan dengan rutinitas kontrol kesehatan yang harus dilakukan setiap bulan. Anak remaja yang telah sembuh dari kanker juga menghadapi tantangan psikososial yang lebih sulit, karena mereka memiliki lebih banyak kegiatan. Oleh karena itu, dukungan dari keluarga juga sangat penting, tambahnya. Pustika yang merupakan dokter spesialis hematologi dan onkologi anak juga menjelaskan bahwa anak yang dinyatakan sembuh dari kanker adalah mereka yang telah bertahan selama 5 tahun tanpa kekambuhan. Untuk itu, keluarga perlu memastikan anak tetap menjalani pola hidup sehat agar dapat menikmati kualitas hidup yang baik dan sehat lebih lama. Hal ini termasuk menghindari konsumsi makanan instan dan olahan tinggi, serta memastikan obat kemoterapi tidak menyebabkan mutasi genetik yang dapat menyebabkan kanker kembali muncul. Meskipun tidak menutup kemungkinan bahwa pengobatan yang diberikan dapat menyebabkan mutasi gen yang mengakibatkan munculnya jenis kanker yang berbeda, namun pada umumnya kanker seperti leukemia akut dapat disembuhkan hingga 80%, jelas Pustika. Ia juga menekankan pentingnya menjaga kesehatan mental anak-anak yang telah sembuh dari kanker. Dukungan dan pemahaman dari lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk mencegah mereka merasa kesepian dan terisolasi. Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Hermawan Saputra, mengklaim bahwa minum air dari galon polikarbonat yang dapat digunakan kembali aman. Ia menegaskan bahwa galon-galon tersebut telah memenuhi standar SNI dan telah melalui serangkaian penelitian serta uji kecocokan pangan. Semua produk, terutama kemasan, harus memenuhi standar SNI yang menunjukkan bahwa tingkat toleransi terhadap cemaran tidak berbahaya dan tidak menyebabkan gangguan pada kehamilan dan janin, tegas Hermawan Saputra di Jakarta belum lama ini. Pernyataan tersebut disampaikan sebagai tanggapan atas kampanye hitam yang menyebutkan bahwa penggunaan galon polikarbonat yang dapat digunakan kembali tercemar senyawa BPA. Menurut ahli epidemiologi tersebut, meminum air dari galon tidak akan menyebabkan gangguan kesehatan, terutama pada janin dan pertumbuhan anak. Hermawan Saputra juga menjelaskan bahwa Badan Akreditas Mutu telah melakukan serangkaian penelitian dan uji klinis sebelum memberikan label SNI pada galon atau kemasan pangan apapun. Dari hasil penelitian tersebut, disimpulkan bahwa paparan BPA dalam galon polikarbonat masih dalam batas aman dan tidak berbahaya bagi konsumen. Dengan adanya standar SNI, artinya galon tersebut telah memenuhi tahap penelitian dan dibandingkan dengan hasil produksi yang sudah ada, jelasnya. Hermawan juga menyinggung tentang penelitian terkait BPA yang menjadi dasar polemik saat ini. Ia menjelaskan bahwa penelitian mengenai dampak BPA terhadap kesehatan dan penelitian mengenai kandungan BPA dalam galon merupakan hal yang berbeda.
Oleh karena itu, tidak relevan jika kedua penelitian tersebut disandingkan atau dijadikan dasar. Pakar Kesehatan Masyarakat dari Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka Alamsyah Aziz, juga menjelaskan bahwa paparan BPA dalam galon polikarbonat masih dalam batas aman. Artinya, air yang disimpan dalam galon tersebut masih aman digunakan dan tidak berpengaruh pada janin serta tumbuh kembang anak. Sederet minuman pembersih usus bisa membantu memperlancar pencernaan. Sistem pencernaan yang sehat adalah kunci untuk menjaga tubuh tetap bugar dan terhindar dari berbagai penyakit. Mengonsumsi minuman ini ke dalam rutinitas harian Anda dapat membantu menjaga kesehatan pencernaan dan membersihkan usus dari racun serta kotoran yang menumpuk. Jangan lupa untuk selalu menjaga pola makan seimbang. Penting juga untuk mengonsumsi cukup air putih untuk mendukung proses detoksifikasi alami tubuh. Berikut adalah daftar minuman pembersih usus yang bisa Anda coba. Air lemon hangat. Air lemon hangat adalah minuman yang sangat efektif untuk membersihkan usus. Lemon mengandung asam sitrat yang membantu meningkatkan produksi asam lambung, sehingga pencernaan makanan menjadi lebih lancar. Selain itu, air lemon juga membantu detoksifikasi tubuh dan menjaga keseimbangan pH. Teh hijau. Teh hijau dikenal kaya akan antioksidan terutama katekin yang berperan dalam meningkatkan metabolisme tubuh dan membantu proses pencernaan. Mengonsumsi teh hijau secara rutin dapat membantu membersihkan usus dari racun dan memperbaiki fungsi pencernaan. Jus lidah buaya. Lidah buaya memiliki sifat pencahar alami yang dapat membantu membersihkan usus. Jus lidah buaya membantu merangsang gerakan usus sehingga pembuangan racun menjadi lebih efektif. Minuman ini juga kaya akan enzim yang mendukung kesehatan sistem pencernaan. Air kelapa. Air kelapa adalah minuman alami yang kaya akan elektrolit dan memiliki efek detoksifikasi. Kandungan seratnya membantu memperlancar pencernaan dan membersihkan usus. Air kelapa juga membantu menghidrasi tubuh dan menjaga keseimbangan elektrolit. Demam berdarah merupakan salah satu penyakit yang mengancam nyawa dan menyerang sejumlah wilayah di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan serta seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan nasional telah mencanangkan target guna meminimalisir penyebaran DBD hingga 2030. Hasil pendataan 3 dari 4 kematian akibat DBD paling banyak terjadi pada anak usia 0-14 tahun. Strategi pencegahan melibatkan ayah dan bunda, khususnya dengan gerakan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas serta mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk, kata Dr. Sri Wahyu Herlinawati, seorang spesialis anak dalam seminar bertema pentingnya vaksin demam berdarah untuk anak di RS Harapan Bunda, Jakarta Timur belum lama ini. Duniadiet.com, spesialis anak Dr. Sri Wahyu Herlinawati mengungkapkan bahwa pentingnya vaksinasi DBD untuk anak-anak guna mencegah kematian akibat DBD. Penting untuk diingat bahwa semua orang beresiko terkena DBD tanpa memandang usia, tempat tinggal, ataupun gaya hidup mereka. Inilah penyebab mengapa perlindungan komprehensif termasuk kampanye Ayo 3M Plus dan vaksin DBD sangat penting dalam upaya kami untuk melindungi masyarakat. Lanjutnya, Duniadiet.com, Dr. Sri Wahyu juga menambahkan bahwa vaksin DBD harus dibuat dengan standar keamanan yang tinggi dan berdasarkan uji klinis berbasis data serta dengan jeda 3 bulan untuk vaksin berikutnya. Hal ini penting untuk memastikan efektivitas dan keamanan vaksin bagi anak-anak.
Untuk mendukung upaya penurunan angka penderita DBD, khususnya pada anak-anak, RS Harapan Bunda telah menggelar seminar dan edukasi tentang pentingnya vaksin DBD. RS Harapan Bunda juga telah dilengkapi dengan layanan khusus vaksinasi DBD bagi para orang tua serta anak-anak dengan fasilitas yang nyaman. Kami juga memberikan keleluasaan bagi para pasien yang menjalani pengobatan di RS Harapan Bunda dengan BPJS Kesehatan dan asuransi lainnya, ujar Gali Raka, Kepala Divisi Marketing dan Humas RS Harapan Bunda.